Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tipala Pramasuta, NIM 2021 D1B165, kelas 5E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau merekap materi dari pertemuan 1 sampai sebelum UTS. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi persyaratan atau UTS dari mata kuliah manajemen konstruksi. Sengaja di sini kita punya 3 tugas. Sini saya bahas yang pertama. Di sini saya akan bahasnya sedikit saja ya, soalnya gimana ya, ada pembatasan waktu untuk 30 menit waktu gitu. Langsung aja di sini untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman baca di web blog saya gitu. Ntar saya bagian linknya. Pertama, di sini kita membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Undang-undang ini memiliki beberapa tujuan utama antara lain yang pertama meningkatkan kualitas produktivitas dan daya saing industri konstruksi di Indonesia. Yang kedua melindungi hak dan kepentingan para pelaku usaha dalam industri konstruksi. Yang ketiga meningkatkan pengawasan sertifikasi dan ekstraditasi terhadap pelaku usaha konstruksi. Undang-undang jasa konstruksi biasanya mengatur peran dan tanggung jawab 3 pihak utama dalam instruksi konstruksi. Pertama, penyedia jasa, pengguna jasa, dan auditor. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyedia jasa, pengguna jasa, dan auditor. Penyedia jasa konstruksi adalah identitas atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan konstruksi, termasuk desain, perencanaan, pelaksanaan proyek konstruksi, dan pemeliharaan bangunan atau infrastruktur. Kedua, pengguna jasa. Pengguna jasa konstruksi adalah pihak atau identitas yang memerlukan layanan konstruksi untuk membangun atau memelihara bangunan infrastruktur. Sedangkan auditor adalah pihak independen yang bertugas memeriksa atau menilai keputusan penyedia jasa dan pengguna jasa terhadap regulasi atau standar berlaku dalam instruksi konstruksi. Untuk lebih jelasnya atau teman-teman baca pasalnya, bisa langsung kunjungi web blog saya. Di sini tugas 2 saya akan menjelaskan tentang pengertian 5M dalam manajemen. Pengertian 5M adalah istilah menunjuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikenal sebagai istilah model 5M. Apa sih 5M itu? Pertama ya manusia, merupakan modal bentuk manusia sebagai tanda kerja. Yang kedua, ada mesin, itu merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan perusahaan baik opsional maupun non opsional. Karena ada money, uang atau modal. Uang dalam hal ini adalah merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. Ada metode atau prosedur yang keempat adalah metode prosedur merujuk pada metode prosedur sebagai pendorong pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang terakhir ada material bahan baku, yakni merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sebagai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. Kita lanjut, di sini ada contoh RAB yang saya cantumkan dan tugas terakhir itu untuk menghitung bobot. Ada salah. Oke, jadi sekarang kita fokus untuk tugas terakhir. Bentar, saya cek dulu di sini udah berapa menit sih. Masih ada waktu 25 menit. Jadi kita langsung aja. Di sini saya akan jelaskan tutorial untuk buat RAB dan buat bobot berdasarkan tugas 2 dan 3. Di sini saya sudah siapkan beberapa RAB di sini yang masih kosong, tabelnya sorry. Pertama yang kita butuhkan untuk membuat RAB tentu saja kita butuh yang namanya AS. AS kita dapat dari hasil penjumlahan batang melintang dan batang memanjang. Ini semua kita jumlahkan. Misalnya sini 9 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 4 tambah 4 sehingga hasil AS kita di sini itu berapa? 42 kalau tidak salah. Ntar dulu. Saya bisa jumlahin. Berapa tadi? 9
tambah 9 tambah berapa lebarnya? 8. 8 tambah 8 tambah 4 tambah 4. Oh ya, 42, benar. Jadi as kita di sini tuh 42, kita butuh yang namanya as. Oke, ini bakalan jadi patokan kita untuk menghitung berbagai macam RAB di dalam satuan ini. Ini itu kita butuhin dalam satuan atau yang menggunakan ini. Nanti yang menggunakan as. Kita butuhnya as. Oke. Saya taruh sini aja ya. Terus kita butuh juga di sini. Ini luas semuanya ini. Luas persegi yang ini dataran rumah yang kita akan buat di sini 4 kali berapa nih? 4 kali 8. Luasnya 4 kok 8 kali 9 dong. 8 kita kali 9. Oke, jadi untuk luasnya di sini 72. Terus saja luas. Di sini satuannya meter ya. So, yang pertama di sini kita akan menghitung menggali tanah biasa. Sorry. Jadi kita bakalan ngitung menggali tanah biasa. Di sini saya kasih contoh menggali tanah biasa berarti kita bakalan hitung yang daerah sini gitu loh. Kita menggali untuk fondasi yang kita udah buat gitu. Untuk ini untuk dalam fondasi. Ini kok sumbu hijau dong. Biru. Oke, jadi kita butuh daerah yang ini. Untuk simpelnya sih, ya bisa aja kita kalikan panjang kali lebar sesuai rumus persegi panjang. Tinggal kita kalikan as, ketemu dah volumenya. Contoh di sini, ya volumenya 0,8. Atau lebih cepatnya bisa kita tahu di sini luasannya berapa ya, 0,8. 0,8 ini kita akan kalikan untuk as kita gitu loh. As yang 42, mana dia sini? 0,8 tadi ya. Atau langsung aja kita jabarin rumusnya di sini tadi panjangnya berapa. Kok gini? Mana dia? Panjang 1 kali 0,8. Sini 1 kita kalikan 0,8. Asal saya pakai koma atau 0 sih, atau titik sih. Kali as kita 42. Hasilnya 33,6. Sini biar saya cek dia apakah benar. 33,6 untuk volumenya. Kasih tips atau cara cepatnya di sini. Ini anggaplah kita mau bangun di sini. Kita mau bangunnya di sini, oke. Ini sebagai as kita yang tadi 42 biar cepat gitu. Come on, bro. Oh shit. Ya, nempel lah. Ntar, kenapa? Aduh, sudah tempel sih. Bisa pakai tekla, pencet kontrol. Enggak sih. Tekla bahaya juga ya. Bisa buat kaku sih seperti. Jadi mundur aja single. Oke, kita anggap dia seperti ini ya. Bentar, kita butuh data di sini juga nanti. Ini untuk membuktikan aja sih. Sebenarnya tidak perlu sih kita buktikan. Udah akurat saja. Karena masih persegi.
Ya, untuk apa sih ini? Oke, jadi ini dia volume yang kita butuhkan. Di sini 32. Oke, seperti bisa dilihat di sini volumenya 32 meter persegi 32,6. Oke, pas di sini dia 32,6 gitu loh. Jadi ya ibaratnya gini, ini tanahnya kita mau gali di daerah sini. Nah, kita butuh volume ini. Volume pool dalamnya itu. Gitu aja sih konsep dasar RAP. Wah, itu bisa nanti saya jelasin lebih detail. Aduh, waktunya tinggal 20 menit kayaknya tidak bisa. Langsung aja ya kita lanjut karena waktunya yang sangat singkat, tidak bisa saya jelasin terlalu detail ya mengenai RAB-nya. Di sini kita lanjut untuk perhitungan menguruk dengan pasir uruk. Kita mau ini ibaratnya taruh masih. Nah, kita mau taruh pasir uruk di sebuah pondasi. Di sini tingginya 0,5. Di sini ibaratnya gitu. Kita mau taruh pasir di daerah sini. 0,5, 0,5. 0,05 dong. Nah, segini. Bisa aja kita tahu semua volumenya langsung. Hebat banget. Kenapa saya ini hapus? Kita butuh ini volume untuk pasir yang ada di daerah sini. Untuk volumenya itu ya sama aja cara hitungnya kayak menggali tanah yang tadi. Yaitu di sini berapa tadi tingginya? Lupa saya tingginya yang lebih penting. 0,5. Oke, berarti di sini kita copy aja rumus yang di sini. Tinggal kita ubah untuk tinggi yang 1 meter jadi 0,05. Temulah untuk menguruk pasir. Dan sekarang memasang batu kosong. Untuk volume pematang batu kosongnya sama aja dia kayak yang 3 barusan. Di sini tingginya kita harus tahu dulu berapa tingginya 0,20 atau 20 cm. Kita mau pasang batu kosong di daerah sini setinggi 0,2. Kita harus tahu dulu berapa ininya. Berapa 0,2. Berarti ini tinggal kita copy rumusnya sama. Ini ganti pakai 0,2. Oke, udah ketemu volumenya. Sekarang kita ini memasang pondasi batu camp. Menit ini, Allah harus tidak boleh 30 menit. Tinggal bentar, guys. Oke, terus di sini kita mau hitung pondasinya. Di sini bisa aja langsung pakai rumus trapesium. Setengah kali tinggi kali lebar atas tambah lebar bawah. Gitu. Tapi untuk lebih mempersingkat waktu, langsung aja ya. Sini kita cari luasnya lewat SketchUp itu biar cepat. Luasnya 0,5. Tinggal kita kali asnya berapa gitu loh. Sesimpel itu sih sebenarnya kalau bisa SketchUp. 0,5 yang tapi kita harus tahu dulu dong dasarnya kayak harus gimana, dapat dari mana 0,5 ini caranya gimana gitu. Tahu dulu manualnya berapa baru pakai aplikasi. Kali 42. Oke, udah ketemu 21. Coba kita tes buktikannya. Benar atau enggak sih? Nah, jadi pondasi kita nanti bakalan berdiri di sini. Pas di sini.
Lama saya nak main SketchUp kok kaku tangan saya. Aduh, oke kok kosong per rumahnya nih. Salah bagian sini sih. Ini tak nyamuk pengaruh ini. Oke, jadi intinya kita mau pasang pondasi sekian-sekian volumenya. Dia nanti pondasinya masuk ke sini, guys. Oke, jadi untuk itu kita butuh hitung volumenya berdasarkan as. Kenapa kita perlu as? Jadi ya itu kita harus tahu dulu lebar luasan yang pondasinya. Baru kita kalikan dengan ini untuk mengubah atau mengubahnya ke volume gitu loh, ke 3D-nya. Baru bisa sini hasilnya ketemu 42 berapa menit sini. Bentar lagi. Oke, langsung aja karena waktunya tinggal 10 menit kayaknya udah cukup ini. Di sini saya percepat aja ya. Yang udah saya hitung. Untuk itu untuk cari untuk cari volume-volume dengan satuan meter. Aduh, di sini saya belum kasih satuan, pantesan bingung. Di sini kita ini dulu ya. Jadi untuk syarat untuk buat RHB pertama di sini kita harus punya data rekapan. Cari aja di YouTube banyak data rekapan HSP gitu loh. Sini kita pindah aja langsung berdasarkan pakai rumus VLOOKUP. Kita pilih kata kunci di sini, koma, terus kita ke tabel referensi. Nah, ini harus terkunci ini bernegaraan. Sorry. VLOOKUP. Sana, koma. Koma. Mana sih koma? Dia ada di 1, 2 kolom kedua. Nah, oke, kalau udah tinggal kita tarik nanti. Nah, biar nggak capek-capek kopas-kopasnya, guys. Nah, ini saya jelasin bagian sini. Duh, tinggal 10 menit lagi. Untuk yang ini, untuk cari volumenya, jadi ya memang begitu caranya seperti yang tadi. Kalau untuk cari kayak meter persegi atau luasan biasa, misal di sini kita mau cari apa sih? Kayak keramik gitu loh. Nah, dia nanti keramik, misal sini nanti keramiknya 40 cm kali 40 cm. Mana dia luasan? Nah, seperti yang kita tahu di sini
luasan kita itu 72. Sementara tadi kita pakai keramik 40 cm kan, 0,4 kali 0,4. Kecil tuh. Sini sementara untuk luasan keramiknya kita 0,6. Ya tinggal dibagi, ini 72 dibagi 0,6 biar bisa berapa keramik yang kita butuhin untuk luasan daerah sini. 0,6 berapa tadi? Cepatlah, ada waktu. 0,16 72 ke mana dia tadi? Masang keramik, keramik di mana sih keramik? Nah, sama dengan 72 untuk luasan semua rumah kita bagi 0,16. Nah, jadi volumenya sekian. Jadi kita butuhnya 450 biji keramik biji. Itu berapa kotak itu kalau 16? Tinggal bagi 16 per kotak. Terus di sini juga yang mewakili saya jelasinnya karena waktu sangat-sangat mepet, saya jelasinnya mewakili aja. Seperti misal di sini kolom, untuk kolomnya kita pakainya satuan buah gitu, berapa buah per kolom di sini. Ya tinggal kita taruh aja kolomnya di bagian sana, misal di sini. Kita butuhnya kolom berapa kali berapa, misalnya anggap karena ini rumah lantai 1 pakai aja 15 kali 15. 0,15 kali 0,15. Kecil banget sih. Oke, jadi dia di sini pasti ada kolom di setiap bagian ujung. 1, 2, 4. Ya, karena dia ini lebih dari 4 meter, karena orang praktis itu syaratnya tidak boleh lebih dari 4 meter. Kalau lebih itu harus kita tambahin lagi kolom di tengah. Jadi kita tambahin kolom di tengahnya bagi 2. Biar aman gitu strukturnya. Boleh kalau lebih dari 4 atau 5 sih, salah. 5 sih. Ini aja kita tambahin lagi. Nah, jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom praktis. Tinggal kita cantumin di sana berapa menit lagi nih. Tinggal 8 menit lagi. Untuk lebih jelasnya di sini saya persingkat, saya percepat aja ya. Di sini udah saya hitung semuanya. Ini banyak rumusnya, bisa langsung teman-teman tanya atau minta filenya untuk belajar. Mungkin yang mau belajar RAB. Sekarang kita lanjut ke, entar di sini saya belum pilih lookup. Kita lanjut ke sorry saya belum pilih apa sih. Jadi memang RAB ini gampang-gampang susah sih. Intinya kalau ngerti konsepnya itu gampang dia. Emang agak ribet, dia lama cara ngitungnya. Terus di sini kita butuh harga satuan. Harga satuan bisa kita dapat di rekap HSP. Kita biar cepat pakai rumus VLOOKUP aja untuk backupnya. Kita pakai kata kunci di sini, kata kunci pengerjaan. Kita blok tabel yang kita butuhin. Masih cepat lah. Oke, kunci. Terus untuk satuan harganya ada di kolom 3, oke. Jadi udah langsung otomatis dia, nggak perlu lagi kita ini. Ini kita samain aja dia sama yang untuk pemadatan tanah, pekerjaannya upahnya samain sama ini yang murung pasir. Terus kita hitung jumlah harga di sini. Oke, jadi untuk rumus jumlah harga itu simpel sekali, yaitu harga satuan kita kalikan dengan volume yang udah kita hitung tadi.
Langsung aja di sini. Biarin aja, anggap dah ini yang kayak gini nih, saya belum ada waktu untuk edit. Gimana sih? Nanti ya, edit aja deh, biar rapi. Pada waktu mepet lagi. Terus di sini yang terakhir kita mau menghitung bobot. Bobot itu didapat dari hasil, kita sum dulu dong total harganya. Biar tahu berapa yang kita butuhin untuk bangun rumah yang kayak berapa tadi itu. Oke, sum. Nah, jadi total untuk pembangunan rumah kita yang tadi 8 kali 9 kali 8 itu kita butuh dana 184 juta. Untuk bobotnya itu kita dapat hasil dari ini, jumlah harga kita bagi total harga daripada kunci bernegara, kita kalikan 100%. 100% itu sama aja kayak kali 1 sih. Nah, ini bobotnya. Kok kecil? Oh ya, betul. Persen. Kecil banget bobotnya. Begitu, coba saya zoom dulu lah. Oh ya, pas 100%. Jadi memang ini kayak kecil banget. Udah dihitung aja. Mungkin karena harganya murah. Oke, jadi itu aja sih untuk penjelasan RAB saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada ditanyakan. Bisa langsung aja deh chat saya pribadi kalau ada bingung masalah RAB atau gambar atau apalah gitu, tugas-tugas lainnya. Jadi saya Tipala Pramasuta mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.